Kalau saya dan suami menerapkan aturan bahwa pendidikan utama ada di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa dengan saya Nur Hayati di acara Sebiru Robbani, sekilas bincang seru di lingkungan Robbani. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki episode yang keempat, dan hari ini kita akan kembali berbincang-bincang seru dengan bintang tamu yang sangat luar biasa yang sudah dilantik menjadi Ketua FSOG SDT Robbani, Bunda Sugiyarti Rahayu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah Bunda, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peran orang tua dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita perkenalan dulu deh Bunda. Silakan Bunda. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyarti Rahayu, ibu dari 6 orang anak yang jaraknya dekat-dekat ya, 2 tahun Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah 4 orang udah bersekolah di SIT Robbani Banjarbaru, dan yang paling sulung ada di Jakarta melanjutkan sekolahnya setelah dari SDT Robbani. Alhamdulillah lulus tes di Pondok Pesantren Kafila International Islamic School. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas didikannya di Robbani. Sama-sama Bunda. Kemudian saya juga bekerja sebagai ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. Rumah saya ada di Komplek Menggakuda, Jalan Trikora, depan Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Monggo Ustadz sama Ustazah kalau mau bersilaturahmi, kami welcome. Oh iya Bunda. Mungkin itu perkenalan dari saya. Monggo Ustazah, kita lanjutkan lagi perbincangan. Oke, baik. Alhamdulillah Bunda. Sebelum itu Bunda, saya mengucapkan selamat dulu nih atas dilantiknya Bunda menjadi Ketua FSOG periode 2021-2023. Selamat Bunda. Terima kasih Ustazah. Mohon kerjasama dan dukungannya ya Ustazah. Insya Allah Bunda, amin. Baik Bunda, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu tentang peran orang tua dalam pembelajaran. Seberapa pentingnya peran orang tua itu dalam pembelajaran? Nah, menurut Bunda nih, penting tidak orang tua itu berperan dalam pembelajaran? Terima kasih Ustazah. Kalau menurut saya ya Ustazah ya, memang peran orang tua terutama ibu itu sangat penting untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan itu kan bukan hanya kita dapatkan di sekolah ya Ustazah ya. Iya Bunda. Kalau saya dan suami menerapkan aturan bahwa pendidikan utama ada di dalam keluarga. Jadi seperti di dalam Islam sudah dijelaskan ya Ustazah ya, bahwa madrasah pertama dan utama itu adalah seorang ibu. Betul. Jadi walaupun saya sebagai ASN, saya tidak ingin meninggalkan peran saya yang utama, karena pahala terbesar saya adalah memang mendidik anak-anak. Saya ingin mendapatkan pahala itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang di luar saksiyah Islamiyah, di luar keseharianannya sebagai seorang muslim. Maka kami memang menerapkan akidah Islam di dalam keluarga terlebih dahulu. Kemudian kami juga mencari sekolah-sekolah yang pendidikannya memang berlandaskan ajaran agama Islam, berlandaskan akidah Islam yang kuat, memiliki karakter yang jelas. Anak-anak harus hidup mandiri Ustazah. Iya betul. Jadi keseharian mereka itu juga kan merupakan pendidikan ya Ustazah ya. Mulai dari TK, anak-anak sudah kami ajarkan untuk kemandirian seperti mencuci piring sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, karena anak-anak tidak bakal selamanya hidup dengan orang tuanya. Betul sekali Bunda, Masya Allah. Menurut saya memang sangat penting Ustazah, peran orang tua. Karena sekolah ini tempat kedua Ustazah. Nah ya, tempat kedua dari pendidikan anak-anak. Saya dan suami memang bertekad bahwa kita tidak harus menceburkan anak-anak itu ke sekolah blok, kita taruh begitu aja Ustazah. Saya tidak mau itu. Ya, oleh karena itu mengapa saya senang menyekolahkan anak di Robbani, karena komunikasi antara orang tua dan seluruh asatid itu luar biasa.
luar biasa fleksibel, luar biasa komunikatif, karena memang saya berkomunikasinya melalui chatting WA atau telepon itu mereka cepat respon. Dan misalnya kayak saya tidak bisa menjemput langsung atau tidak bisa mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan anak-anak saya di sekolah, saya langsung menelpon atau chatting dengan ustadz-ustadzahnya. Betul sekali, Bunda. Masya Allah. Nah, Bunda, saya penasaran, seorang bunda yang memiliki pekerjaan yang istilahnya terikat ya Bunda ya? Iya, memang terikat. Namanya juga pemerintahan ya, Ustaz. Iya, tetapi bisa membagi waktu antara pekerjaan, rumah, serta anak. Itu bagaimana Bunda? Bagaimana ya? Trik saya ini jalan mengalir begitu saja sih. Intinya begini Ustazah. Dikala dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga itu kita punya komitmen antara suami dan istri, tetapi komitmen itu kita landaskan dengan keimanan dan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah pasti seorang ibu itu bisa memilah yang mana yang lebih diutamakan. Jadi kalau bagi saya yang lebih utama itu memang mendidik anak-anak, mengurus anak-anak. Ya, walaupun memang yang paling kecil itu saya memang ada yang mengasuh di rumah beliau sendiri, bukan di rumah kami. Saya tidak punya ART, Ustazah. Masya Allah Bunda. Jadi semua pekerjaan di rumah itu kami gotong royong. Gotong royong. Iya. Memanfaatkan tenaga anak-anak juga ya Bunda. Sebenarnya bukan memanfaatkan ya saya ya. Lebih mendidik, memberikan mereka kematangan hidup, life skill. Betul. Jadi masalah rumah itu mau bersih dan rapi, memang kebersihan sebagian dari iman ya Ustazah ya. Benar. Itu memang kami terapkan, tetapi ketika anak-anak bermain, monggo silakan mereka bermain. Setelah itu kasih mereka tanggung jawab untuk membereskan kembali. Kemudian yang kedua, yang jelas Ustazah saya terapkan ke anak-anak itu bagaimana ya, tidak boleh meninggalkan Allah. Maksudnya mereka sholat 5 waktu itu wajib. Karena alhamdulillah ya di sekolah juga sudah diajarkan. Dari TK juga mereka sudah bisa bacaan sholat. Alhamdulillah, hadis-hadis, doa-doa harian alhamdulillah bisa. Hafalan Al-Qur'annya luar biasa juga kan ya di sekolah di Robbani ini. Masih bisa kita bersaing di sekolah di Jawa, alhamdulillah. Saya makanya sangat bersyukur karena memang mindset saya dan suami trik-triknya itu kami pengen anak-anak kami menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Masya Allah, amin. Mohon doanya ya Ustadz Ustazah. Bunda, Masya Allah. Jadi triknya itu saya setelah sholat subuh, anak-anak masih ada waktu Ustazah. Masih ada waktu setelah mereka mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, seperti membersihkan tempat tidur. Itu saya minta hafalkan 5 ayat. 5 ayat? Iya, hafalkan 5 ayat bagi yang sudah Al-Quran. Jadi yang adiknya yang TK itu kakaknya yang bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka hafalan surah pendek. Karena kan di TK masih juz amma ya saja, masih juz 30. Kakaknya kan udah hafal. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Saya masih agak ringan lah. Nanti setelah sholat maghrib kan kita sudah kumpul nih, karena di Robbani kan full day ya saja ya. Nah itu nanti setelah sholat maghrib kami anak-anak itu saya suruh setor hafalan 5 ayat itu. Setelah selesai kita kan makan bersama ya Ustazah. Nanti setelah sholat isya saya suruh mereka sambil tidur itu sambil ngafal juga. Sambil setoran. Jadi menghafalnya subuh ya Bunda, dan setorannya di maghrib. Kemudian isya itu samar-samar, maksudnya samar-samar gimana ya? Mereka ada tabungan lagi lah untuk menyetor lagi. Buat menyetor lagi. Masya gitu. Allah. Luar biasa Bunda. Nah, kalau kiat-kiat Bunda sendiri dalam mendidik anak gimana Bunda? Kalau kiat-kiat saya dalam mendidik anak ini fleksibel ya Ustazah. Yang satu karena kami bukan hanya dari suku Jawa yang memang terkenal dengan kesopanannya. Memang itu kan ada dalam Islam ya Ustazah ya, bahwa dahulukan adab daripada ilmu. Betul Bunda. Jadi dimanapun berada, kami pun mengajarkan ke anak-anak untuk menjaga akhlaknya, untuk bisa sopan terhadap yang lebih tua, untuk bisa menghormati seluruh ustadz-ustazahnya yang ada di sekolah.
Hal-hal kecil sebenarnya yang jarang diperhatikan orang tua masa kini ya Ustazah ya, seperti menutup aurat. Betul sekali Bunda. Saya kebetulan 6 anak ini laki-laki 5, 1 perempuan. 1 perempuan. Iya Ustazah. Jadi luar biasa. Buat anak saya yang 1 cewek ini, alhamdulillah karena memang kebiasaan kami menerapkan pembiasaan Islami, jadi dia sudah terbiasa keluar teras pun dia sudah pakai jilbab. Kalau dia tidak pakai jilbab itu ditegur sama adik dan kakaknya. Sama adik dan kakaknya ya, betul ya. Karena selain itu ya orang tua kan yang jadi contoh teladannya. Nah selain itu mereka kan saya tuntut untuk belajar lagi mahroj huruf Al-Quran. Iya. Karena apa? Anak-anak itu tipenya cepat ya menghafal Al-Quran. Tetapi mahroj dan tajwidnya kadang lepas. Betul. Saya jauh ilmu dari itu Ustazah. Saya tidak punya itu, saya pun ikut belajar. Di hari Sabtu dan Minggu. Di hari saya tidak. Pas weekend ya Bunda ya. Jadi ya alhamdulillah Ustazah, saya cuman berpikir apa ya? Anak-anak saya itu adalah aset dunia akhirat. Betul sekali Bunda. Saya tidak menanamkan ke anak-anak bahwa harta bukan segala-galanya. Kalau kamu nanti punya harta, tolong berbagi dan sedekah. Cuman itu yang dinasehatkan ayahnya kepada anak-anak. Saya juga sebagai pembiasaan sehari-harinya bersama nanti sholat maghrib sama ayahnya, kadang ayahnya kasih tahu nih, kultum sebentar lah Ustazah. Ya, nah, penting gitu. Itu Bunda. Iya, dengan bahasa yang dipahami anak. Iya, betul. Nanti memang ayahnya kan kerjanya banyak di lapangan ya Ustazah ya. Jadi kami antisipasi ketika ayahnya datang di rumah. Alhamdulillah mereka walaupun sering ditinggal tapi tetap lengket dengan ayahnya. Masya Allah. Iya, karena memang saya ngasih tahu, tolong peran ayah itu juga penting. Iya, apalagi kan buat yang anak perempuan ya. Betul. Itu cinta pertamanya. Gitu kan. Itu jadi mereka bermain di dalam rumah itu, naik-naik di sini, apa main-main tembak-tembak kan apa semua itu luar biasa. Kan ya Bunda. Iya. Itu mungkin kalau yang orang tua yang dan ustazah yang pernah ke rumah saya itu dindingnya wallpaper alami. Masya Allah, tabarakallah. Iya, penuh dengan karya. Udah saya biarkan gitu loh. Mereka bereksplor sendiri dengan imajinasinya. Apalagi pandemi kemarin ya nggak bisa kemana-mana Ustazah. Jadi di dalam rumah aja tuh berenam mereka main. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu kiat-kiat saya tuh nggak banyak ya Ustazah ya. Intinya sih orang tua saya pribadi memang doa ibu memang insya Allah dikabulkan Allah. Saya selalu berdoa yang terbaik buat anak-anak. Itu aja Ustazah. Karena saya pernah dengar Bunda, kalau doa kita yang maksudnya doa yang kita berdoa biasa itu mungkin ada terhalang dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau doa dari orang tua ke anak itu tidak ada hijabnya dan langsung kabul. Iya, amin ya Allah. Bunda, mohon doanya juga. Amin ya Allah. Buat anak-anak kami dari para ustadz-ustadzah yang luar biasa di Robbani ini. Ya, itu tadi ya Bunda ya, pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran. Tidak bisa orang tua itu menyerahkan seluruhnya anaknya kepada sekolah. Iya benar. Jadi harus memang ada peran orang tua. Supaya balance Ustazah. Iya, balance. Supaya seimbang. Iya. Ini tidak contohnya aja ya Ustazah ya. Misalnya kita memasukkan anak ke sekolah IT. Iya. Ini kan mereka kan otomatis kan berlandaskan Islam. Betul. Tapi ketika di Rema mereka membiasakan anak-anak satu misalnya jalan-jalan keluar rumah tidak menggunakan jilbab itu kan sudah tidak balance. Kedua tetap mereka ketika azan tidak langsung segera melaksanakan sholat. Nah itu kan tidak balance, kasihan dong. Maksud saya gitu loh, menyekolahkan di sekolah yang bagus, sekolah yang berkarakter Islam, sayang betul sekali Bunda. Sebenarnya itu sama di akhirat ya Ustazah ya. Akan lebih bagusnya ya lah Bunda lah kalau misalnya kita yang mencontohkan langsung. Iya benar. Betul. Karena orang tua memang contoh teladan buat anak-anak. Betul sekali Bunda, Masya Allah, alhamdulillah. Nah baik Bunda, sekarang saya mau tanya ke Bunda tentang, kita sudah membahas tentang pembelajaran tadi Bunda ya. Sekarang kita akan Ulun akan bertanya kepada Bunda, bagaimana perasaan Bunda sebagai orang yang dipercaya untuk menjembatani antara para orang tua dan pihak sekolah. Masya Allah. Aduh, luar biasa ini Ustazah. Masya Allah. Bagaimana ya? Saya ini sebenarnya
Oh, salah satu ibu yang jadwalnya padat merayap ya. Sampai weekend pun saya masih ada kegiatan gitu kan. Iya benar. Apalagi sekarang ayahnya diamanahi di komplek itu sebagai ketua RT. Jadi mau tidak mau saya ini juga jadi Bunda mengurusi ibu warga. Masya Ya Allah, Allah, tabarakallah. ngurusin ibu-ibu di komplek Iya, gitu kan. Sebenarnya saya kemarin menolak Ustazah gitu, tetapi ketika eh, diajukan voting ternyata Masya Allah Ibu yang Pak Henry terpilih. tidak mau lagi melanjutkan. Jadi gimana ya, tapi ya saya berpikirnya begini Ustazah ya, saya berpikirnya itu qadarullah saya. Betul benar. Qadarullah saya, intinya di FSOG itu tidak bekerja sendiri Ustazah, kami bekerja tim. Tim. Masya Iya, Allah. karena apa? Di FSOG ini kan ada kita berdayakan lagi yang sempat Betul. vakum waktu Ya. pandemi, di masing-masing jenjang kelas itu ada pengurusnya juga. Jadi secara prosedural ketika ada kegiatan di masing-masing jenjang kelas itu memberikan informasinya ke grup kelas. Jadi kan tugasnya wali kelas berkurang. Betul Bunda. Iya. Jadi iya. Dan perannya FSOG pun di situ bergerak gitu loh. Dan mungkin ketika ada kegiatan yang harus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan yayasan, kita pengurus intilah yang berkoordinasi itu. Betul sekali. Iya, untuk diberikan kepercayaan menjembatani aspirasi orang tua dengan pihak sekolah dan ini Bisa Bunda. insya Allah ya Ustazah ya. Insya Bagaimana Allah, ya? Orang tua kan banyak ya. Betul. Aspirasinya, pendapatnya macam-macam. Itu harus pintar-pintar kita menyaring. Betul Bunda. Iya, kita tidak boleh juga langsung menjudge yayasan sekolah itu bagaimana, tidak bisa. Kita harus memang memberikan masukan positif, memberikan saran. Kalau bisa memberikan saran itu kita sudah punya solusinya. Jadi sekolah juga bisa terbantu. Mungkin memang sekolah swasta kan seperti itu ya, Iya, karena kan sekolah Robbani termasuk sekolah swasta. Jadi mungkin orang tua merasa aspirasi dia harus tersampaikan dan harus dilaksanakan. Iya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu, betul. karena kan kebanyakan biasanya orang tua hanya melihat luarnya. Kita tidak tahu permasalahan di dalam bagaimana. Nah itu kan yang harus yang benar-benar kami pengurus inti yang kerjasama yang harus memang menggali itu. Iya. Maksudnya menyaring pertanyaan orang tua, menyampaikannya lagi bagaimana cara menyampaikannya ke sekolah dan yayasan itu sebenarnya tidak mudah saja. Tapi alhamdulillah selama ini sih masih bisa enak ya koordinasinya dengan pihak yayasan, dengan beberapa direktur itu saya alhamdulillah akrab jadinya ya Ustazah dengan ada kegiatan FSOG ini, apalagi dengan kepala sekolah saya juga satu komplek akhirnya. Masya Allah. dengan Ustazah Olis ya, betul. Akhirnya memang enak jadinya kan komunikasi kita gitu loh, alhamdulillah. Betul sekali Bunda. Kami mohon dukungannya Ustazah ya. Insyaallah Bunda. Kita tidak bisa bekerja sendiri, itu kerja tim Ustazah. Sebenarnya FSOG punya beberapa kegiatan yang memang pasti membawa nama baik Robbani. Insyaallah Bunda ya. Oke baik Bunda, kita ke selanjutnya kita kesan dan pesan Bunda nih selama Bunda selama menjabat jadi ketua mungkin belum ini ya Bunda kan ya? baru aja Bunda. Mungkin kesan dan pesan Bunda terhadap SDT Robbani saja deh, bagaimana gitu Bunda? Ya, oke. Kesannya anak-anak saya kan dari PAUD ya, sekolah di SIT Robbani ya, melanjutkan di SD. Setelah lulus SD memang anak-anak keinginan sendiri untuk melanjutkan ke pondok pesantren. Ya, itu juga pondok pesantrennya minta di luar Kalimantan. Insya Allah. Iya, alhamdulillah anak-anak akhirnya kan punya pikiran seperti itulah. Maksudnya memang akhirnya keinginan kita tercapai. Jadi kesan saya luar biasa untuk pendidikan Islamnya, untuk adab dan karakter ke anak-anak itu luar biasa Ustazah. Terus semua asatid itu komunikatif ke orang tua. Mereka sabar benar menghadapi, saya perhatikan itu menghadapi seluruh anak-anak
di kelas, robani di robani, kelas iya. maupun waktu istirahat. Iya. Masalahnya ada satu anak saya juga kan yang dia aktif memang tifo kinestetis tapi bukan yang berlebihan. Tapi dia memang belajarnya seperti itu. Tapi saya tidak pernah marah ketika ustadznya memberikan hukuman karena memang itu wajar aturan. Jadi kesan saya luar biasa. Mereka disiplinnya luar biasa. Pembiasaan dari pagi adab murojaah doa bersama itu luar biasa, apalagi sholat duha Ustazah. Sholat duha ya Bunda. Sholat duha itu kan memang sholat sunnah yang jarang dilakukan anak-anak usia dini juga. Iya betul sekali Bunda. Dan itu diterapkan. Mereka sudah bisa diterapkan di sekolah. Coba jarang ada itu Ustazah. Memang kami mencari sekolah yang seperti itu. Ya. Jadi kesan saya memang luar biasa untuk adabnya, luar biasa untuk karakter Islamnya. Untuk kurikulumnya pun kita bisa bersaing ya. Terbukti SD Terobani sekarang sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Iya. Betul sekali Bunda. Alhamdulillah mungkin itu penilaian dari pemerintah Kota Banjarbaru yang luar biasa buat SD Terobani. Semoga kita menjadi contoh sekolah penggerak yang baik ya Ustazah ya. Betul Bunda. Amin insyaallah. Kemudian mungkin pesan-pesan saya apa ya Ustazah ya? Kurikulum di tempat kita ini kan ada yang Islam, ada yang mengikuti Diknas. Iya. Ya, mungkin yang untuk kurikulum Diknas banyak orang tua murid yang sekarang lagi bingung ya untuk kurikulum K13. Sebenarnya itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Betul sekali. Banyak keluhan ya Bunda mungkin dari orang tua ya. Mungkin karena bukunya tercampur Ustazah. Betul Bunda. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak masalah ya ketika anak-anaknya sudah bisa memilah sendiri, tetapi ketika anak-anak yang di kelas 1 itu memang mungkin harus didampingi. Betul, iya. Tapi mungkin seiring jalannya waktu mungkin bisa berubah lagi nih aturan dari pemerintah ya Ustazah. Untuk perubahan ya Bunda ya. Iya, sepertinya ya. Sepertinya. Semoga kita tidak tahu kan ya. Kemudian pesan yang lainnya apa ya? Saya belum ini ya. Iya loh Bunda lah. Atau mungkin selama Bunda ini menjadi orang tua siswa. Sebelum menjadi ketua FSOG, bagaimana kesan Bunda terhadap pihak sekolah? Iya, pihak sekolah sangat cepat ya responnya apabila terjadi permasalahan antara orang tua dengan sekolah. Itu alhamdulillah cepat diantisipasi, cepat diatasi permasalahannya, kemudian mereka mau kita kasih solusi yang terbaik ini seperti ini loh Ustazah. Menerima lah. Iya, mau menerima. Karena memang itu sebenarnya masukan yang berupa kritik yang membangun sebenarnya sifatnya demi sekolahan sebenarnya Ustazah, bukan demi apa-apa gitu sekali, kan. Bunda. Iya. Karena muridnya di Robani luar biasa banyak ya Ustazah ya. Banyak sekali Bunda. Hampir berapa ya? Hampir 700-an ya? Betul ya, sekali. Masya Allah. Bagaimana itu SDM-nya luar biasa ya. Insya Allah Bunda. Doakan juga kami pihak sekolah agar bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada para orang tua serta kepada juga peserta didiknya. Insya Allah Bunda. Oke, baik, ada lagi Bunda untuk kesan dan pesannya? Mungkin pesannya saya minta tolong aja semua asatid lebih meningkatkan pendidikan adab dan akhlak kepada anak-anak, karena kan sekarang ini zaman gadget Ustazah. Kita kan tidak tahu ya. Memang di sekolah tidak boleh menggunakan gadget, tapi ketika di rumah kita tidak tahu kan masing-masing bagaimana. Siapa tahu ada murid yang berkata tidak sopan, minta tolong, mungkin itu lebih diperhatikan Ustazah, karena dimanapun berada akhlak itu nomor 1. Betul sekali Bunda. Iya, mungkin itu Ustazah pesan saya. Pesannya Bunda. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, Masya Allah, alhamdulillah selesai sudah Sebiru kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibunda, Ibu Ayu. Sama-sama Ustazah. Sudah berhadir Jazakillah di sini. Iya, jazakillah.
Apa sih Bunda? Jazakillahu Jazakillahu khair. Maaf Bunda, ulun agak gugup ya Bunda ya. Nggak masalah. Terima kasih banyak Ustazah. sekali lagi Bunda ulun ucapkan sudah meluangkan waktunya di acara podcast kita pada hari sama-sama ini. Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin Bunda. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.